Apakah arti dari penglihatan yang ada di dalam buku Zakaria 5 dan 6, yaitu penglihatan ke-6, ke-7, dan ke-8 sang nabi? Apakah penglihatan ini hanya berlaku untuk orang Israel pada saat itu saja, atau ada aplikasinya untuk kehidupan kita sekarang ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada dua pasal ya, Zakaria pasal yang ke-5 dan Zakaria pasal yang ke-6. Di sana ada beberapa penglihatan. Siapa ini Zakaria? Coba kita lihat dulu ayatnya. Kita buka kitab Zakaria. Oke. Pasal 1 ayat 1. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido, bunyinya, dan selanjutnya sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Lalu kemudian ayat itu berlanjut. Ternyata Nabi Zakaria ini adalah nabi yang Tuhan panggil untuk berbicara kepada umat Israel segera setelah umat Israel atau umat Allah ini kembali dari pembuangan di Babel yang sudah diganti oleh Media Persia. Pada waktu mereka kembali ke Yerusalem, maka seorang nabi dipanggil oleh Tuhan, namanya adalah Nabi Zakaria, dan Tuhan berbicara melalui nabi ini kepada orang Israel untuk menyatakan pekabaran Tuhan melalui penglihatan. Jadi dalam pasal yang 5 dan pasal yang ke-6 ada 3 penglihatan di sana, yaitu penglihatan yang ke-6, ke-7, dan kemudian yang ke-8. Cukup panjang ini kalau kita mau baca semuanya, tetapi semua penglihatan ini bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada orang Israel bahwa oleh karena dosa-dosa mereka itulah maka mereka dibuang ke Babel, dan mereka tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang sama sehingga mereka tidak lagi dibuang atau mendapatkan hukuman dari Tuhan. Contohnya penglihatan yang ke-6 tentang gulungan kitab yang terbang itu, kalau dibaca pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 itu sebenarnya memberikan templakan terhadap dosa-dosa orang Israel setelah pembuangan. Contohnya dosa mencuri atau sumpah palsu. Hebatnya adalah di dalam penglihatan yang ke-6, yang ke-7, dan yang ke-8 ini tidak disebutkan sedikit pun di sana tentang dosa penyembahan berhala. Mengapa? Karena dosa penyembahan berhala itulah mereka dibuang ke Babel, dan mereka masih ingat betul. Jadi walaupun mereka melakukan dosa-dosa, tetapi mereka masih belum melakukan kembali dosa penyembahan berhala. Kemudian yang ke-7, mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11 itu menggambarkan bahwa dengan kembalinya mereka dari pembuangan di Sinear, ada kata Sinear di sana di ayat yang ke-11 yang artinya Babylon, maka Allah telah menghukum mereka, mereka sudah diampuni, dosa mereka sudah dibuang jauh-jauh. Lalu kemudian penglihatan yang ke-8 menunjukkan masa damai untuk Israel. Di sana dikatakan mengenai 4 kereta. Kalau dibaca itu menggambarkan tidak ada lagi musuh yang datang dari sebelah utara. Sebab biasanya musuh khususnya Babel, Media Persia, Asyur, semua itu datang ke Israel pasti selalu dari utara. Ini menyatakan kepada orang Israel melalui Zakaria bahwa kalau mereka setia kepada Tuhan, mereka memperhatikan akan perintah-perintah Tuhan, maka cukup sudah pembuangan yang ada di Sinear atau di Babel itu. Biarlah mereka meninggalkan dosa-dosa mereka, maka mereka akan hidup dengan damai. Tidak ada lagi musuh yang akan datang untuk menawan mereka. Jadi inilah pekabaran Zakaria segera setelah bangsa itu kembali ke Yerusalem. Terima kasih.